ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang kencang. Amin. Udin banget ini. Ya, karena mau gimana pun istri saya adalah teman hidup saya, teman saya berdiskusi, jadi apapun saya harus mendapatkan restu dari istri saya, dan semoga ini sebagai langkah awal politik saya, dan saya berharap saya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan ini. Ya, silakan, ada beberapa pertanyaan. Tadi Mbak yang pertama nih, penasaran, ayo monggo. Gak usah penasaran. Apa Mas, silakan Mbak. Mas, mungkin boleh dijelaskan apa sih alasan Keluarga saya kan ini. Yang lain, Bayan. sudah ada langkah setelah ini, Mas? Saya. Apa? Pilkada Depok, Mas. Pilkada Depok atau seperti apa, Mas? Atau Depok, ya. Allahu Akbar. Biasanya liputan persis, Mas. Mas, tanggapan Bapak sama kakak Ini dulu. Lalu gimana, Mas? Oh ya, yang tadi yang Depok. Ya, nanti itu kita lihat dulu. Tapi yang mau gimana pun pasti nanti kami dari PSI, kalau bukan saya ya kami akan memajukan tokoh-tokoh nasional yang emang pantas untuk dimajukan. Mas, kenapa PSI enggak PDI atau Gerindra atau partai yang lain? Yang lebih pokok itu, Mas. Kenapa? Kenapa Karena pilihannya. ke PSI kenapa enggak PDI atau Gerindra yang suaranya lebih besar gitu? Ya, pilihannya balik lagi karena saya lihat diisi oleh anak-anak muda yang punya kompetensi, punya semangat, daya juang bagus. Kenapa tidak? Izin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Izin ke Pak Jokowi? Ya, minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Tapi kan ada pesan juga, Mas, mungkin. Ada pesan dari Pak Jokowi setelah minta restu. Saya kan cuma minta restu, nggak minta pesan. Tanggapan dari Bapak gimana? Ya nasihat lah. Jadikan ketum gimana Mas? Nanti ada program untuk menggandeng anak-anak muda masuk ke Senayan, seperti apa trik langkahnya Mas? Saya masih anggota. Rencana kan mau jadi ketum ini Mas? Ya, pokoknya itu doain aja. Daftarnya kalau berapa, Mas? Daftarnya ke PSI sebagai anggota? Didaftarkan. Tanggal berapa? Ya, sekitar seminggu yang lalu. Tanggalnya? Seminggu yang lalu kira-kira berapa itu? Tanggal berapa? Ya, Pas mawar keluar. Sebelum mawar keluar. sebelum mawar. Mas, pilihan apa mawar ini sendiri apa karena simbol ada lokasi mawar atau bagaimana? Simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Bukan dukungan dari Mas, capres yang akan diusung nanti. Ya itu nanti dulu. Tapi Saya masih anggota loh. Mas, Dua lagi yang belum. Mas kakak kan PDI. Mbak yang jilbab. Kasihan yang Mbak yang jilbab. Sebelum resmi masuk ke PSI, apa sudah ada pembicaraan dengan Bapak dan mungkin Mas Gibran sebelumnya? itu kan tadi kan sudah ada restu, ya bicara hanya seperlunya, keduanya sibuk, apalagi Mas Gibran WA aja nggak dibalas. Terakhir yang ini. Mas. Ya. Menyebut akan masuk ke PSI enggak? Apa? Menyebut akan masuk ke PSI? Siapa? Mas Kaisang ke Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya nyebut, cuma nggak dibalas sama Mas Terakhir Gibran. kapan Mas WA-nya ke Mas Gibran?
Sebelum Itu masuk pun ke bahas persis. Mas Kaisang. pertimbangannya beda partai gimana Mas? Gantian tuh gantian. Membawa PSI ke Senayan kan, dan berjuang bersama PSI. Kira-kira nanti perjuangan seperti apa, jadi kah atau seperti apa? Ya, sekarang saya akan berjuang sebagai anggota. Mas, beda partai dengan Mas Gibran sama Pak Jokowi gimana Mas? Nanti beda partai dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Keluarga saya nih loh. Beda kakak. Nih 1, 2. Jadi nggak masalah ya Mas ya? Ya, harusnya enggak masalah. Oke, cukup ya. Sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia terlihat merapat ke kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Solo pada Sabtu 23 September 2023 siang. Para elit PSI yang hadir yakni Ketua Umum Giring Ganesa, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Mereka memasuki Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para petinggi PSI ini disambut langsung oleh Kaisang dan sang istri Erina Gudono. Para petinggi PSI tersebut kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan Kaisang di kediaman pribadi Presiden Jokowi. Mereka dikabarkan sudah tiba di Solo sejak Jumat 22 September 2023 malam. Sebelumnya juga sudah ada Ketua DPD Solo Antonius Yogo Prabowo yang lebih dulu di lokasi. Kabar mengenai bergabungnya Kaisang ke PSI dikonfirmasi oleh Yogo. Di sektor publik, karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Oh, Bapak ya, dan siap. Kakak Melisa. Nggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kok mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang. Selamat siang semuanya. Siang Mas. Ini saya info sedikit dulu ya kan. Saya tuh sebenarnya dengan teman-teman PSI juga sebenarnya bukan baru-baru aja, sudah cukup lama. Saya juga sudah bertemu dengan Bro William, ada juga Bro Mongol, dan yang pasti juga ada Bro Ketum juga waktu itu di podcast saya. Saya juga sering berkomunikasi intens juga dengan Pak Wamen, dengan Sis Grace juga. Alhamdulillah ya, komunikasinya selalu lancar, selalu baik, selalu cair. Tapi kami waktu itu mikir, kenapa nggak diseriusin aja atau sekalian. Tegang semua. Menunggu Mas. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Terus nawarnya gimana Mas? Dan kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin
anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Oh, bapak iya, dan siap. kakak lanjut Mas. Nggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya. Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, menganalisa jauh dari langkah Kaesang Pangarep yang memutuskan untuk masuk PSI. Bungsu Jokowi itu disebut tengah menyiapkan posisi strategis untuk ayahnya setelah tak lagi menjabat presiden pada 2024 kelak. Sebab Jokowi di partainya saat ini PDIP tidak memiliki jabatan di level pengambil keputusan. Menurut Hurriyah, PSI adalah rencana terakhir Jokowi usai lengser. Dengan memiliki rumah politik baru dengan kekuasaan lebih besar, maka Jokowi dan anak serta keluarganya akan leluasa berkontestasi. Di satu sisi anaknya berada di kubu Prabowo, di satu sisi Jokowi masih berbaju PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Hurriyah, Jokowi bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta hingga presiden Republik Indonesia hanya karena popularitas dan elektabilitasnya. Jokowi bukan orang yang berproses di partai hingga dianggap layak untuk maju pada pesta demokrasi dan kini 2 periode memimpin Indonesia. Jokowi berhasil menunjukkan kualitasnya hingga mencuri hati PDIP untuk terus mencalonkannya hingga posisi tertinggi. Namun apa yang akan diberikan lagi PDIP kepada Jokowi setelah lengser dari presiden belum jelas. Hal itu yang membuat PSI menjadi rencana terakhir atau exit plan. Terlebih saat ini PSI memiliki perolehan suara yang cukup besar di Jakarta. Aktivitasnya di Parlemen Kebon Siri juga kerap diperhatikan publik karena kritis terhadap Pemprov DKI. PSI bisa menjadi modal bagi putra Jokowi untuk mengikuti langkahnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini ya apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang kencang. Udin banget ini.
Ya karena mau gimana pun istri saya adalah teman hidup saya, teman saya berdiskusi, jadi apapun saya harus mendapatkan restu dari istri saya, dan semoga ini sebagai langkah awal politik saya, dan saya berharap saya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan ini. Ya, silakan, ada beberapa pertanyaan. Tadi Mbak yang pertama nih, ini penasaran. Ayo, monggo. Gak usah penasaran. Apa Mas? Silakan Mbak. Mas, mungkin boleh dijelaskan apa sih alasan Keluarga saya kan ini. Yang lain? Lain? sudah ada langkah setelah ini Mas? Oh ya. Apa? Pilkada Depok Mas. Pilkada Depok atau seperti apa Mas? Atau Depok? Ya. Biasanya liputan Persis Mas. Mas, tanggapan Bapak sama kakak Ini dulu. Lalu gimana? Oh ya, yang tadi yang Depok. Ya nanti itu kita lihat dulu. Tapi yang mau gimana pun pasti nanti kami dari PSI, kalau mungkin bukan saya ya kami akan memajukan tokoh-tokoh nasional yang emang pantas untuk dimajukan. Mas, kenapa PSI nggak PTI atau Gerindra atau partai yang lain? Yang lebih pokok itu Mas. Kenapa? Kenapa Karena pilihannya. ke PSI kenapa nggak PTI atau Gerindra yang suaranya lebih besar gitu? Ya pilihannya balik lagi karena saya lihat diisi oleh anak-anak muda yang punya kompetensi, punya semangat, daya juang bagus. Kenapa tidak? Izin ke Pak Jokowi nggak Pak? Izin ke Pak Jokowi? Ya minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Tapi kan ada pesan juga Mas mungkin. Ada pesan dari Pak Jokowi setelah minta restu. Saya kan cuma minta restu, nggak minta pesan. Tanggapan dari Bapak gimana lalu? Ya nasihat lah. Jadikan ketum gimana Mas? Nanti ada program untuk menggandeng anak-anak muda masuk ke Senayan, seperti apa trik langkahnya Mas? Saya masih anggota. Rencana kan mau jadi ketum ini Mas? Ya pokoknya itu doain aja. Daftarnya kalau berapa Pak Mas? Daftarnya ke PSI sebagai anggota? Didaftarkan. Tanggal berapa? Ya sekitar seminggu yang lalu. Tanggalnya? Seminggu yang lalu kira-kira berapa itu? Tanggal berapa? Ya. Pas mawar keluar. Sebelum mawar keluar. Sebelum mawar. Mas, pilihan apa mawar ini sendiri apa karena simbol ada operasi mawar atau bagaimana? Simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Bukan dukungan dari Mas, capres yang akan diusung nanti. Ya itu nanti dulu. Tapi Saya masih anggota loh. Mas, Dua lagi yang belum. Mas kakak kan PDI. Kasihan yang Mbak yang jawab. Sebelum resmi masuk ke PSI, apa sudah ada pembicaraan dengan Bapak dan mungkin Mas Gibran sebelumnya? Ya, itu kan tadi kan sudah ada restu, ya bicara hanya seperlunya, keduanya sibuk, apalagi Mas Gibran WA aja nggak dibalas. Terakhir yang ini. Mas. Ya. Menyebut akan masuk ke PSI enggak? Apa? Menyebut akan masuk ke PSI. Siapa? Mas Kaisang ke Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya nyebut, cuma nggak dibalas sama Mas Terakhir Gibran. kapan Mas doanya ke Mas Gibran? Ada. Sebelum Itu masuk pun ke bahas persis. Mas Kaisang. Pertimbangannya beda partai gimana Mas? Gantian tuh. Mas. Gantian. Ingin membawa PSI ke Senayan Mas dan berjuang bersama PSI. Kira-kira nanti perjuangan seperti apa? Jadi support atau seperti apa? Ya sekarang saya akan berjuang sebagai anggota. Mas beda partai dengan Mas Gibran sama Pak Jokowi gimana Mas? Nanti beda partai dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Keluarga saya nih loh. Beda kakak. Nih 1, 2. Jadi nggak masalah ya Mas ya? Ya harusnya nggak masalah. Oke, cukup ya. Sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia terlihat merapat ke kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Solo pada Sabtu 23 September 2023 siang. Para elit PSI yang hadir yakni Ketua Umum Giring Ganesa, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali.
Mereka memasuki Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para petinggi PSI ini disambut langsung oleh Kaisang dan sang istri Erina Gudono. Para petinggi PSI tersebut kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan Kaisang di kediaman pribadi Presiden Jokowi. Mereka dikabarkan sudah tiba di Solo sejak Jumat 22 September 2023 malam. Sebelumnya juga sudah ada Ketua DPD Solo Antonius Yogo Prabowo yang lebih dulu di lokasi. Kabar mengenai bergabungnya Kaisang ke PSI dikonfirmasi oleh Yogo. Di sektor publik, karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Oh, bapak ya, dan siap. kakak Enggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kok mereka bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang. Selamat siang semuanya. Siang Mas. Ini saya info sedikit dulu ya kan. Saya tuh sebenarnya dengan teman-teman PSI juga sebenarnya bukan baru-baru aja, sudah cukup lama. Saya juga sudah bertemu dengan Bro William, ada juga Bro Mongol, dan yang pasti juga ada Bro Ketum juga waktu itu di podcast saya. Saya juga sering berkomunikasi intens juga dengan Pak Wamen, dengan Sis Grace juga. Alhamdulillah ya, komunikasinya selalu lancar, selalu baik, selalu cair. Tapi kami waktu itu mikir, kenapa nggak diseriusin aja atau sekalian. Tegang semua. Menunggu Mas. Lanjut Pak. Lanjut Mas. Lanjut Pak. Terus mawarnya gimana? Nah, kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Oh, bapak ya, dan siap. kakak Enggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga,
dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya. Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, menganalisa jauh dari langkah Kaesang Pangarep yang memutuskan untuk masuk PSI. Bungsu Jokowi itu disebut tengah menyiapkan posisi strategis untuk ayahnya setelah tak lagi menjabat presiden pada 2024 kelak. Sebab Jokowi di partainya saat ini PDIP tidak memiliki jabatan di level pengambil keputusan. Menurut Hurriyah, PSI adalah rencana terakhir Jokowi usai lengser. Dengan memiliki rumah politik baru dengan kekuasaan lebih besar, maka Jokowi dan anak serta keluarganya akan leluasa berkontestasi. Di satu sisi anaknya berada di kubu Prabowo, di satu sisi Jokowi masih berbaju PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Hurriyah, Jokowi bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta hingga presiden Republik Indonesia hanya karena popularitas dan elektabilitasnya. Jokowi bukan orang yang berproses di partai hingga dianggap layak untuk maju pada pesta demokrasi dan kini 2 periode memimpin Indonesia. Jokowi berhasil menunjukkan kualitasnya hingga mencuri hati PDIP untuk terus mencalonkannya hingga posisi tertinggi. Namun apa yang akan diberikan lagi PDIP kepada Jokowi setelah lengser dari presiden belum jelas. Hal itu yang membuat PSI menjadi rencana terakhir atau exit plan. Terlebih saat ini PSI memiliki perolehan suara yang cukup besar di Jakarta. Aktivitasnya di Parlemen Kebon Sirih juga kerap diperhatikan publik karena kritis terhadap Pemprov DKI. PSI bisa menjadi modal bagi putra Jokowi untuk mengikuti langkahnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini ya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya. Aminnya kurang kencang. Udin banget ini. Ya, karena mau gimana pun istri saya adalah teman hidup saya, teman saya berdiskusi, jadi apapun saya harus mendapatkan restu dari istri saya, dan semoga ini sebagai langkah awal politik saya, dan saya berharap saya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan ini. Ya, silakan, ada beberapa pertanyaan. Tadi Mbak yang pertama nih, penasaran, ayo monggo. Gak usah penasaran. Apa Mas, silakan Mbak. Mas, mungkin boleh dijelaskan apa sih alasan Keluarga saya kan ini. Yang lain, Bayan. sudah ada langkah setelah ini, Mas? Saya. Apa? Pilkada Depok Mas. Pilkada Depok atau seperti apa Mas? Atau Depok, ya.
Allahu Akbar. Biasanya liputan persis mas. Terus tanggapan Bapak sama kakak lalu gimana? Oh ya, yang tadi yang Depok ya, nanti itu kita lihat dulu. Tapi yang mau gimana pun pasti nanti kami dari PSI, kalau mungkin bukan saya ya kami akan memajukan tokoh-tokoh nasional yang emang pantas untuk dimajukan. Mas, kenapa PSI nggak PTI atau Gerindra atau partai yang lain? Yang lebih kokoh ini mas. Kenapa? Kenapa Karena pilihannya. ke PSI kenapa nggak PTI atau Gerindra yang suaranya lebih besar gitu? Ya, pilihannya balik lagi karena saya lihat diisi oleh anak-anak muda yang punya kompetensi, punya semangat, daya juang bagus. Kenapa tidak? Izin ke Pak Jokowi nggak Pak? Izin ke Pak Jokowi? Ya, minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Tapi kan ada pesan juga mas mungkin. Ada pesan dari Pak Jokowi setelah minta restu. Saya kan cuma minta restu, nggak minta pesan. Tanggapan dari Bapak gimana? Ya nasihat lah. Jadikan ketum gimana mas? Nanti ada program untuk menggandeng anak-anak muda masuk ke Senayan, seperti apa trik langkahnya mas? Saya masih anggota. Rencana kan mau jadi ketum ini mas? Ya, pokoknya itu doain aja. Daftarnya kalau berapa Pak? Daftarnya ke PSI sebagai anggota? Didaftarkan. Kami ya sekitar seminggu yang lalu. Tanggalnya? Seminggu yang lalu kira-kira berapa itu? Tanggal berapa? Ya. Pas mawar keluar. Sebelum mawar keluar. Sebelum mawar. Mas, pilihan apa mawar ini sendiri apa karena simbol ada operasi mawar atau bagaimana? Simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Bukan dukungan dari Mas, capres yang akan diusung nanti. Ya itu nanti dulu. Tapi Saya masih anggota loh. Mas, Dua lagi yang belum. Mas kakak kan PDI. Mas. Mbak yang jawab. Kasihan yang- Mbak yang jawab. Sebelum resmi masuk ke PSI apa sudah ada pembicaraan dengan Bapak dan mungkin Mas Gibran sebelumnya? Itu kan tadi kan sudah ada restu, ya bicara hanya seperlunya, keduanya sibuk. Apalagi Mas Gibran, WA aja nggak dibalas. Terakhir yang ini. Mas. Ya. Menyebut akan masuk ke PSI enggak? Apa? Menyebut akan masuk ke PSI. Siapa? Mas Kaisang ke Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya nyebut, cuma nggak dibalas sama Mas Terakhir kapan Gibran. Mas WA-nya ke Mas Gibran? Sebelum Itu masuk ke pun PSI. bahas persis. Mas Kaisang. Pertimbangannya beda partai gimana Mas? Gantian tuh, Mas, gantian. ingin membawa PSI ke Senayan kan, dan berjuang bersama PSI. Kira-kira nanti perjuangan seperti apa? Jadi singkong atau seperti apa? Ya, sekarang saya akan berjuang sebagai anggota. Mas beda partai dengan Mas Gibran sama Pak Jokowi gimana Mas? Nanti beda partai dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Keluarga saya nih loh. Beda kakak benar. Nih, 1, 2. Jadi nggak masalah ya Mas ya? Ya, harusnya nggak masalah. Oke, cukup ya. Sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia terlihat merapat ke kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Solo pada Sabtu 23 September 2023 siang. Para elit PSI yang hadir yakni Ketua Umum Giring Ganesa, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Mereka memasuki Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para petinggi PSI ini disambut langsung oleh Kaisang dan sang istri Erina Gudono. Para petinggi PSI tersebut kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan Kaisang di kediaman pribadi Presiden Jokowi. Mereka dikabarkan sudah tiba di Solo sejak Jumat 22 September 2023 malam. Sebelumnya juga sudah ada Ketua DPD Solo Antonius Yogo Prabowo yang lebih dulu di lokasi. Kabar mengenai bergabungnya Kaisang ke PSI dikonfirmasi oleh Yogo. Di sektor publik, karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif, karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia.
Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Oh, bapak iya, dan siap. kakak lanjutkan. Nggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu, nanti belum selesai. Dan ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang. Selamat siang semuanya. Siang Mas. Ini saya info sedikit dulu ya kan. Saya tuh sebenarnya dengan teman-teman PSI juga sebenarnya bukan baru-baru aja, sudah cukup lama. Saya juga sudah bertemu dengan Bro William, ada juga Bro Mongol, dan yang pasti juga ada Bro Ketum juga waktu itu di podcast saya. Saya juga sering berkomunikasi intens juga dengan Pak Wamen, dengan Sis Grace juga. Alhamdulillah ya, komunikasinya selalu lancar, selalu baik, selalu cair. Tapi kami waktu itu mikir, kenapa nggak diseriusin aja atau sekalian. Tegang semua. Menunggu Mas. Enggak, Lanjut Mas. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Terus mawarnya gimana Mas? Dan kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik, karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif, karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Oh, bapak iya, dan siap. kakak lanjutkan. Nggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu, nanti belum selesai. Dan ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya. Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, menganalisa jauh dari langkah Kaesang Pangarep yang memutuskan untuk masuk PSI. Bungsu Jokowi itu disebut tengah menyiapkan posisi strategis untuk ayahnya setelah tak lagi menjabat presiden pada 2024 kelak.
Sebab Jokowi di partainya saat ini PDIP tidak memiliki jabatan di level pengambil keputusan. Menurut Huria, PSI adalah rencana terakhir Jokowi usai lengser. Dengan memiliki rumah politik baru dengan kekuasaan lebih besar, maka Jokowi dan anak serta keluarganya akan leluasa berkontestasi. Di satu sisi anaknya berada di kubu Prabowo, di satu sisi Jokowi masih berbaju PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Huria, Jokowi bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia hanya karena popularitas dan elektabilitasnya. Jokowi bukan orang yang berproses di partai hingga dianggap layak untuk maju pada pesta demokrasi dan kini 2 periode memimpin Indonesia. Jokowi berhasil menunjukkan kualitasnya hingga mencuri hati PDIP untuk terus mencalonkannya hingga posisi tertinggi. Namun apa yang akan diberikan lagi PDIP kepada Jokowi setelah lengser dari presiden belum jelas. Hal itu yang membuat PSI menjadi rencana terakhir atau exit plan. Terlebih saat ini PSI memiliki perolehan suara yang cukup besar di Jakarta. Aktivitasnya di Parlemen Kebon Sirih juga kerap diperhatikan publik karena kritis terhadap Pemprov DKI. PSI bisa menjadi modal bagi putra Jokowi untuk mengikuti langkahnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini ya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Mukhorat Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang kencang. Udin banget ini. Ya, karena mau gimana pun istri saya adalah teman hidup saya, teman saya berdiskusi, jadi apapun saya harus mendapatkan restu dari istri saya, dan semoga ini sebagai langkah awal politik saya, dan saya berharap saya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan ini. Ya, silakan, ada beberapa pertanyaan. Tadi Mbak yang pertama nih, penasaran, ayo monggo. Gak usah penasaran. Apa Mbak, silakan Mbak. Mas, mungkin boleh dijelaskan apa sih alasan Keluarga saya kan ini. Yang lain, Bayan. sudah ada langkah setelah ini, Mas? Saya apa? Pilkada Depok, Mas. Pilkada Depok atau bersama, Mas? Atau Depok, ya. Biasanya liputan persis, Mas. Terus tanggapan Bapak sama kakak lalu gimana? Oh ya, yang tadi yang Depok. Ya, nanti itu kita lihat dulu. Tapi yang mau gimana pun pasti nanti kami dari PSI, kalau bukan saya ya kami akan memajukan tokoh-tokoh nasional yang emang pantas untuk dimajukan. Mas, kenapa PSI nggak PDI atau Gerindra atau partai yang lain? Yang lebih kokoh itu, Mas. Kenapa? Kenapa Karena pilihannya. ke PSI kenapa nggak PDI atau Gerindra yang suaranya lebih besar gitu? Ya, pilihannya balik lagi karena saya lihat diisi oleh anak-anak muda yang punya kompetensi, punya semangat, daya juang bagus. Kenapa tidak? Izin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Izin ke Pak Jokowi? Ya, minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Tapi kan ada pesan juga, Mas, mungkin. Ada pesan dari Pak Jokowi setelah minta restu. Saya kan cuma minta restu, nggak minta pesan. Tanggapan dari Bapak gimana lalu?
Ya nasihat lah. Jadikan ketum gimana Mas? Nanti ada program untuk menggandeng anak-anak muda masuk ke Senayan, seperti apa trik langkahnya Mas? Saya masih anggota. Rencana kan mau jadi ketum ini Mas? Ya pokoknya itu doain aja. Daftarnya kalau berapa kan? Daftarnya ke PSI sebagai anggota. Didaftarkan. Kami ya sekitar seminggu yang lalu. Tanggalnya? Seminggu yang lalu kira-kira berapa itu? Tanggal berapa? Ya. Pas mawar keluar. Sebelum mawar keluar. Sebelum mawar. Mas, pilihan apa mawar ini sendiri apa karena simbol ada operasi mawar atau bagaimana? Simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Bukan dukungan dari Mas, capres yang akan diusung nanti. Ya itu nanti dulu. Tapi saya masih anggota loh. Mas, Dua lagi yang belum. Mas kakak kan PDI. Mbak yang jubah. Sebelum resmi masuk ke PSI, apa sudah ada pembicaraan dengan Bapak dan mungkin Mas Gibran sebelumnya? Itu kan tadi kan sudah ada restu, ya bicara hanya seperlunya. Keduanya sibuk, apalagi Mas Gibran WA aja nggak dibalas. Terakhir yang ini. Mas. Ya. Menyebut akan masuk ke PSI enggak? Apa? Menyebut akan masuk ke PSI. Siapa? Mas Kaisang ke Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya nyebut, cuma nggak dibalas sama Mas Terakhir Gibran. kapan Mas doanya ke Mas Gibran? Sebelum Itu masuk pun bahas persis. Mas Kaisang. Pertimbangannya beda partai gimana Mas? Gantian tuh, Mas. gantian. Kita bawa PSI ke Senayan Mas dan berjuang bersama PSI. Kira-kira nanti perjuangan seperti apa, jadi siapa atau seperti apa? Ya sekarang saya akan berjuang sebagai anggota. Mas beda partai dengan Mas Gibran sama Pak Jokowi gimana Mas? Nanti beda partai dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Keluarga saya ini loh. Sudah kakak Nih, 1, 2. Jadi nggak masalah ya Mas ya? Ya, harusnya nggak masalah. Oke, cukup ya. Sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia terlihat merapat ke kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Solo pada Sabtu 23 September 2023 siang. Para elit PSI yang hadir yakni Ketua Umum Giring Ganesa, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Mereka memasuki Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para petinggi PSI ini disambut langsung oleh Kaisang dan sang istri Erina Gudono. Para petinggi PSI tersebut kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan Kaisang di kediaman pribadi Presiden Jokowi. Mereka dikabarkan sudah tiba di Solo sejak Jumat 22 September 2023 malam. Sebelumnya juga sudah ada Ketua DPD Solo Antonius Yogo Prabowo yang lebih dulu di lokasi. Kabar mengenai bergabungnya Kaisang ke PSI dikonfirmasi oleh Yogo. Di sektor publik, karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif, karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Bapak ya, dan siap. Kakak lanjut Mas. Nggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir
Saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI. Dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang. Selamat siang semuanya. Siang Mas. Ini saya info sedikit dulu ya kan. Saya tuh sebenarnya dengan teman-teman PSI juga sebenarnya bukan baru-baru aja, sudah cukup lama. Saya juga sudah bertemu dengan Bro William, ada juga Bro Mongol, dan yang pasti juga ada Bro Ketum juga waktu itu di podcast saya. Saya juga sering berkomunikasi intens juga dengan Pak Wamen, dengan Sis Grace juga. Alhamdulillah ya, komunikasinya selalu lancar, selalu baik, selalu cair. Tapi kami waktu itu mikir, kenapa nggak diseriusin aja atau sekalian. Tegang semua. Menunggu Mas. Nggih, lanjut Mas. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Terus mawarnya gimana Mas? Nah, kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Oh, Bapak ya, dan siap. Kakak lanjutkan. Enggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kok mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI. Dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya. Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, menganalisa jauh dari langkah Kaesang Pangarep yang memutuskan untuk masuk PSI. Bungsu Jokowi itu disebut tengah menyiapkan posisi strategis untuk ayahnya setelah tak lagi menjabat presiden pada 2024 kelak. Sebab Jokowi di partainya saat ini, PDIP, tidak memiliki jabatan di level pengambil keputusan. Menurut Hurriyah, PSI adalah rencana terakhir Jokowi usai lengser. Dengan memiliki rumah politik baru dengan kekuasaan lebih besar, maka Jokowi dan anak serta keluarganya akan leluasa berkontestasi. Di satu sisi anaknya berada di kubu Prabowo, di satu sisi Jokowi masih berbaju PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Hurriyah, Jokowi bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta hingga presiden Republik Indonesia hanya karena popularitas dan elektabilitasnya. Jokowi bukan orang yang berproses di partai hingga dianggap layak untuk maju pada pesta demokrasi dan kini 2 periode memimpin Indonesia. Jokowi berhasil menunjukkan kualitasnya hingga mencuri hati PDIP untuk terus mencalonkannya hingga posisi tertinggi. Namun apa yang akan diberikan lagi PDIP kepada Jokowi setelah lengser dari presiden belum jelas. Hal itu yang membuat PSI menjadi rencana terakhir atau exit plan.
Terlebih saat ini PSI memiliki perolehan suara yang cukup besar di Jakarta. Aktivitasnya di Parlemen Kebon Sirih juga kerap diperhatikan publik karena kritis terhadap Pemprov DKI. PSI bisa menjadi modal bagi putra Jokowi untuk mengikuti langkahnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ini ya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Mukhorot Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang kencang. Udin banget ini. Ya, karena mau gimana pun istri saya adalah teman hidup saya, teman saya berdiskusi, jadi apapun saya harus mendapatkan restu dari istri saya, dan semoga ini sebagai langkah awal politik saya, dan saya berharap saya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan ini. Ya, silakan, ada beberapa pertanyaan. Tadi Mbak yang pertama nih, penasaran, ayo monggo. Gak usah penasaran. Apa Mas, silakan Mbak. Mas, mungkin boleh dijelaskan apa sih alasan Keluarga saya kan ini. Yang lain, Ryan. sudah ada langkah setelah ini Mas? Saya. Apa? Pilkada Depok Mas. Pilkada Depok atau seperti apa Mas? Atau Depok, ya. Biasanya liputan Persis, Mas. Mas, tanggapan Bapak sama kakak Ini dulu. Lalu gimana? Oh ya, yang tadi yang Depok. Ya, nanti itu kita lihat dulu. Tapi yang mau gimana pun pasti nanti kami dari PSI, kalau mungkin bukan saya ya kami akan memajukan tokoh-tokoh nasional yang emang pantas untuk dimajukan. Mas, kenapa PSI nggak PTI atau Gerindra atau partai yang lain? Yang lebih kokoh ini Mas. Kenapa? Kenapa Karena ke pilihannya. PSI, kenapa nggak PTI atau Gerindra yang suaranya lebih besar gitu? Ya, pilihannya balik lagi karena saya lihat diisi oleh anak-anak muda yang punya kompetensi, punya semangat, daya juang bagus. Kenapa tidak? Izin ke Pak Jokowi nggak Pak? Izin ke Pak Jokowi? Ya, minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Tapi kan ada pesan juga Mas, mungkin ada pesan dari Pak Jokowi setelah minta restu. Saya kan cuma minta restu, nggak minta pesan. Tanggapan dari Bapak gimana? Ya nasihat lah. Jadikan ketum gimana Mas? Nanti ada program untuk menggandeng anak-anak muda masuk ke Senayan, seperti apa trik langkahnya Mas? Saya masih anggota. Rencana kan mau jadi ketum ini Mas? Ya, pokoknya itu doain aja. Daftarnya tanggal berapa Pak Mas? Daftarnya ke PSI sebagai anggota? Didaftarkan. Daftarkan Tanggal kami. berapa? Ya sekitar seminggu yang lalu. Tanggalnya? Seminggu yang lalu kira-kira berapa itu? Tanggal Ya, berapa? Ya, pas mawar keluar. Sebelum mawar keluar. sebelum mawar. Mas, pilihan apa mawar ini sendiri apa karena simbol ada operasi mawar atau bagaimana? Kan simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Bukan dukungan dari Mas, capres yang akan diusung nanti. Ya itu nanti dulu. Tapi Saya masih anggota loh. Mas, Dua lagi yang belum. Mas kakak kan Ini, PDI. Mbak yang jawab. Mbak yang jawab. Sebelum resmi masuk ke PSI, apa sudah ada pembicaraan dengan Bapak dan mungkin Mas Gibran sebelumnya?
Itu kan tadi karena sudah ada restu ya bicara hanya seperlunya, keduanya sibuk. Apalagi Mas Gibran WA aja nggak dibalas. Terakhir ini Mas. Menyebut akan masuk ke PSI enggak? Apa? Menyebut akan masuk ke PSI. Siapa? Mas Kaisang ke Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya nyebut, cuma nggak dibalas sama Mas Terakhir Gibran. kapan Mas doanya ke Mas Gibran? Sebelum Itu masuk pun ke bahas persis. Mas Kaisang. Undangannya beda partai gimana Mas? Gantian tuh. Mas. Gantian. Ini membawa PSI ke Senayan Mas dan berjuang bersama PSI. Kira-kira nanti perjuangan seperti apa, jadi support atau Ya sekarang saya akan berjuang sebagai anggota. Mas beda partai dengan Mas Gibran sama Pak Jokowi gimana Mas? Nanti beda partai dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Keluarga saya nih loh. Beda kakak Nih 1, 2. Jadi nggak masalah ya Mas ya? Ya harusnya nggak masalah. Oke, cukup ya. Sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia terlihat merapat ke kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Solo pada Sabtu 23 September 2023 siang. Para elit PSI yang hadir yakni Ketua Umum Giring Ganesa, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Mereka memasuki Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para petinggi PSI ini disambut langsung oleh Kaisang dan sang istri Erina Gudono. Para petinggi PSI tersebut kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan Kaisang di kediaman pribadi Presiden Jokowi. Mereka dikabarkan sudah tiba di Solo sejak Jumat 22 September 2023 malam. Sebelumnya juga sudah ada Ketua DPD Solo Antonius Yogo Prabowo yang lebih dulu di lokasi. Kabar mengenai bergabungnya Kaisang ke PSI dikonfirmasi oleh Yogo. Di sektor publik, karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif, karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Bapak dan Kakak Enggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang. Selamat siang semuanya. Siang Mas. Ini saya info sedikit dulu ya kan. Saya tuh sebenarnya dengan teman-teman PSI juga sebenarnya bukan baru-baru aja, sudah cukup lama. Saya juga sudah bertemu dengan Bro William, ada juga Bro Mongol, dan yang pasti juga ada Bro Ketum juga waktu itu di podcast saya. Saya juga sering berkomunikasi intens juga dengan Pak Wamen, dengan Sis Grace juga. Alhamdulillah ya, komunikasinya selalu lancar, selalu baik, selalu cair. Tapi kami waktu itu mikir,
kenapa nggak diseriusin aja atau sekalian. Tegang semua. Menunggu Mas. Nggih, lanjut Mas. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Terus mawarnya gimana Mas? Nah, kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan bapak ya, dan siap. kakak lanjut. Nggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya. Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, menganalisa jauh dari langkah Kaesang Pangarep yang memutuskan untuk masuk PSI. Bungsu Jokowi itu disebut tengah menyiapkan posisi strategis untuk ayahnya setelah tak lagi menjabat presiden pada 2024 kelak. Sebab Jokowi di partainya saat ini, PDIP, tidak memiliki jabatan di level pengambil keputusan. Menurut Hurriyah, PSI adalah rencana terakhir Jokowi usai lengser. Dengan memiliki rumah politik baru dengan kekuasaan lebih besar, maka Jokowi dan anak serta keluarganya akan leluasa berkontestasi. Di satu sisi anaknya berada di kubu Prabowo, di satu sisi Jokowi masih berbaju PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Hurriyah, Jokowi bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta hingga presiden Republik Indonesia hanya karena popularitas dan elektabilitasnya. Jokowi bukan orang yang berproses di partai hingga dianggap layak untuk maju pada pesta demokrasi dan kini 2 periode memimpin Indonesia. Jokowi berhasil menunjukkan kualitasnya hingga mencuri hati PDIP untuk terus mencalonkannya hingga posisi tertinggi. Namun apa yang akan diberikan lagi PDIP kepada Jokowi setelah lengser dari presiden belum jelas. Hal itu yang membuat PSI menjadi rencana terakhir atau exit plan. Terlebih saat ini PSI memiliki perolehan suara yang cukup besar di Jakarta. Aktivitasnya di Parlemen Kebon Sirih juga kerap diperhatikan publik karena kritis terhadap Pemprov DKI. PSI bisa menjadi modal bagi putra Jokowi untuk mengikuti langkahnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini ya apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir
Saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang kencang. Udin banter dewe. Ya, karena mau gimana pun istri saya adalah teman hidup saya, teman saya berdiskusi, jadi apapun saya harus mendapatkan restu dari istri saya, dan semoga ini sebagai langkah awal politik saya, dan saya berharap saya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan ini. Ya, silakan, ada beberapa pertanyaan. Tadi Mbak yang pertama nih, penasaran. Ayo, monggo. Gak usah penasaran. Apa Mas? Silakan Mbak. Mas, mungkin boleh dijelaskan apa sih alasan Keluarga saya kan ini. Yang lain? Lain? sudah ada langkah setelah ini, Mas? Oh ya. Apa? Pilkada Depok Mas. Pilkada Depok atau seperti apa Mas? Atau Depok ya. Biasanya liputan persis mas. Tanggapan Bapak sama kakak lalu gimana? Oh ya, yang tadi yang Depok. Ya, nanti itu kita lihat dulu. Tapi yang mau gimana pun pasti nanti kami dari PSI, kalau mungkin bukan saya ya kami akan memajukan tokoh-tokoh nasional yang emang pantas untuk dimajukan. Mas, kenapa PSI nggak PDI atau Gerindra atau partai yang lain? Yang lebih kokoh itu Mas. Kenapa? Kenapa Karena pilihannya. ke PSI kenapa nggak PDI atau Gerindra yang suaranya lebih besar gitu? Ya, pilihannya balik lagi karena saya lihat diisi oleh anak-anak muda yang punya kompetensi, punya semangat, daya juang bagus. Kenapa tidak? Izin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Izin ke Pak Jokowi? Ya, minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Tapi kan ada pesan juga Mas mungkin. Ada pesan dari Pak Jokowi setelah minta restu. Saya kan cuma minta restu, nggak minta pesan. Tanggapan dari Bapak gimana? Ya nasihat Pak. Jadikan ketum gimana Mas? Nanti ada program untuk menggandeng anak-anak muda masuk ke Senayan, seperti apa trik langkahnya? Saya masih anggota. Rencana kan mau jadi ketum ini Mas? Ya, pokoknya itu doain aja. Daftarnya kalau berapa Pak, Mas? Daftarnya ke PSI sebagai anggota? Didaftarkan. Kami ya sekitar seminggu yang lalu. Tanggalnya? Seminggu yang lalu kira-kira berapa itu? Tanggal berapa? Ya. Pas mawar keluar. Sebelum mawar keluar. Sebelum mawar. Mas, pilihan apa mawar ini sendiri apa karena simbol ada operasi mawar atau bagaimana? Simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Bukan dukungan dari Mas, capres yang akan diusung nanti. Ya itu nanti dulu. Tapi Saya masih anggota loh. Mas, Dua lagi yang belum. Mas kakak kan PDI. Mbak yang jawab. Mbak yang jawab. Sebelum resmi masuk ke PSI, apa sudah ada pembicaraan dengan Bapak dan mungkin Mas Gibran sebelumnya? Itu kan tadi kan sudah ada restu, ya bicara hanya seperlunya. Keduanya sibuk, apalagi Mas Gibran WA aja nggak dibalas. Terakhir yang ini. Mas. Ya. Menyebut akan masuk ke PSI enggak? Apa? Menyebut akan masuk ke PSI. Siapa? Mas Kaisang ke Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya nyebut, cuma nggak dibalas sama Mas Terakhir Gibran. kapan Mas WA-nya ke Mas Gibran? Sebelum Itu masuk ke pun PSI. bahas persis. Mas Kaisang. Pertimbangannya beda partai gimana Mas? Gantian tuh. Mas. Ya. Ini membawa PSI ke Senayan Mas dan berjuang bersama PSI. Kira-kira nanti perjuangan seperti apa, jadi support atau seperti apa? Ya, sekarang saya akan berjuang sebagai anggota. Mas beda partai dengan Mas Gibran sama Pak Jokowi gimana Mas? Nanti beda partai dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Keluarga saya nih loh. Beda kakak. Nih, 1, 2. Jadi nggak masalah ya Mas ya? Ya, harusnya nggak masalah. Oke, cukup ya.
Sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia terlihat merapat ke kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Solo pada Sabtu 23 September 2023 siang. Para elit PSI yang hadir yakni Ketua Umum Giring Ganesa, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Mereka memasuki Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para petinggi PSI ini disambut langsung oleh Kaisang dan sang istri Erina Gudono. Para petinggi PSI tersebut kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan Kaisang di kediaman pribadi Presiden Jokowi. Mereka dikabarkan sudah tiba di Solo sejak Jumat 22 September 2023 malam. Sebelumnya juga sudah ada Ketua DPD Solo Antonius Yogo Prabowo yang lebih dulu di lokasi. Kabar mengenai bergabungnya Kaisang ke PSI dikonfirmasi oleh Yogo. Di sektor publik, karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif, karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Oh, Bapak ya, dan siap. Kakak lanjutkan. Nggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Mukhorot Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang. Selamat siang semuanya. Siang Mas. Ini saya info sedikit dulu ya kan. Saya tuh sebenarnya dengan teman-teman PSI juga sebenarnya bukan baru-baru aja, sudah cukup lama. Saya juga sudah bertemu dengan Bro William, ada juga Bro Mongol, dan yang pasti juga ada Bro Ketum juga waktu itu di podcast saya. Saya juga sering berkomunikasi intens juga dengan Pak Wamen, dengan Sis Grace juga. Alhamdulillah ya, komunikasinya selalu lancar, selalu baik, selalu cair. Tapi kami waktu itu mikir, kenapa nggak diseriusin aja atau sekalian. Tegang semua. Menunggu Mas. Enggak, Lanjut Mas. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Terus mawarnya gimana Mas? Nah, kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik, karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif, karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Oh, Bapak ya, dan siap. Kakak lanjutkan. Enggak, biar cair aja gitu.
Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kok mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya. Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, menganalisa jauh dari langkah Kaesang Pangarep yang memutuskan untuk masuk PSI. Bungsu Jokowi itu disebut tengah menyiapkan posisi strategis untuk ayahnya setelah tak lagi menjabat presiden pada 2024 kelak. Sebab Jokowi di partainya saat ini, PDIP, tidak memiliki jabatan di level pengambil keputusan. Menurut Hurriyah, PSI adalah rencana terakhir Jokowi usai lengser. Dengan memiliki rumah politik baru dengan kekuasaan lebih besar, maka Jokowi dan anak serta keluarganya akan leluasa berkontestasi. Di satu sisi anaknya berada di kubu Prabowo, di satu sisi Jokowi masih berbaju PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Hurriyah, Jokowi bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta hingga presiden Republik Indonesia hanya karena popularitas dan elektabilitasnya. Jokowi bukan orang yang berproses di partai hingga dianggap layak untuk maju pada pesta demokrasi dan kini 2 periode memimpin Indonesia. Jokowi berhasil menunjukkan kualitasnya hingga mencuri hati PDIP untuk terus mencalonkannya hingga posisi tertinggi. Namun apa yang akan diberikan lagi PDIP kepada Jokowi setelah lengser dari presiden belum jelas. Hal itu yang membuat PSI menjadi rencana terakhir atau exit plan. Terlebih saat ini PSI memiliki perolehan suara yang cukup besar di Jakarta. Aktivitasnya di Parlemen Kebon Sirih juga kerap diperhatikan publik karena kritis terhadap Pemprov DKI. PSI bisa menjadi modal bagi putra Jokowi untuk mengikuti langkahnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kok mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya. Aminnya kurang kencang. Udin banter dewi. Ya, karena mau gimana pun istri saya adalah teman hidup saya, teman saya berdiskusi, jadi apapun saya harus mendapatkan restu dari istri saya, dan semoga ini sebagai langkah awal politik saya, dan saya berharap saya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan ini. Ya, silakan, ada beberapa pertanyaan. Tadi Mbak yang pertama nih, penasaran, ayo monggo. Gak usah penasaran. Apa Mbak, silakan Mbak. Mas, mungkin boleh dijelaskan apa sih alasan
keluarga saya kan ini. Yang lain, Sayan? Sudah ada langkah setelah ini Mas? Saya. Apa? Pilkada Depok mas. Pilkada Depok atau seperti apa mas? Atau Depok? Ya. Sahabat tangan biasa. Biasanya liputan persis mas. Mas, tanggapan Bapak sama kakak Ini dulu. lalu gimana Mas? Oh ya, yang tadi yang Depok. Ya, nanti itu kita lihat dulu. Tapi yang mau gimana pun pasti nanti kami dari PSI, kalau bukan saya ya kami akan memajukan tokoh-tokoh nasional yang emang pantas untuk dimajukan. Mas, kenapa PSI nggak PTI atau Gerindra atau partai yang lain? Yang lebih kokoh itu mas. Kenapa? Kenapa Karena ke pilihannya. PSI, kenapa nggak PTI atau Gerindra yang suaranya lebih besar gitu? Ya, pilihannya balik lagi karena saya lihat diisi oleh anak-anak muda yang punya kompetensi, punya semangat, daya juang bagus. Kenapa tidak? Izin ke Pak Jokowi nggak Pak? Izin ke Pak Jokowi? Ya, minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Tapi kan ada pesan juga mas mungkin. Ada pesan dari Pak Jokowi setelah minta restu. Saya kan cuma minta restu, nggak minta pesan. Tanggapan dari Bapak gimana lalu? Ya nasihat lah. Jadikan ketum gimana mas? Nanti ada program untuk menggandeng anak-anak muda masuk ke Senayan. Seperti apa trik langkahnya mas? Saya masih anggota. Rencana kan mau jadi ketum ini mas? Ya, pokoknya itu doain aja. Daftarnya kalau berapa Pak Mas? Daftarnya ke PSI sebagai anggota? Didaftarkan. Daftarkan Tanggal kami. berapa? Ya sekitar seminggu yang lalu. Tanggalnya? Seminggu yang lalu kira-kira berapa itu? Tanggal berapa? Ya, Pas mawar keluar. Sebelum mawar keluar. sebelum apa? Mas, pilihan apa mawar ini sendiri apa karena simbol ada operasi mawar atau bagaimana? Kan simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Bukan dukungan dari Mas, capres yang akan diusung nanti. Ya itu nanti dulu. Tapi Saya masih anggota loh. Mas, Dua lagi yang belum. Mas kakak kan PDI. Mbak yang jubah. Kasihan yang Mbak yang jubah. Sebelum resmi masuk ke PSI, apa sudah ada pembicaraan dengan Bapak dan mungkin Mas Gibran sebelumnya? Ya itu kan tadi kan sudah ada restu, ya bicara hanya seperlunya. Keduanya sibuk, apalagi Mas Gibran WA aja nggak dibalas. Terakhir yang ini. Mas. Ya. Menyebut akan masuk ke PSI enggak? Apa? Menyebut akan masuk ke PSI. Siapa? Mas Kaisang ke Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya nyebut, cuma nggak dibalas sama Mas Terakhir kapan Gibran. Mas doanya ke Mas Gibran? Kenapa? Sebelum Itu masuk ke pun bahas persis. Mas Kaisang. Pertimbangannya beda partai gimana Mas? tersebut Gantian tuh. Mas. Gantian. ingin membawa PSI ke Senayan Mas dan berjuang bersama PSI. Kira-kira nanti perjuangan seperti apa, jadi suka atau seperti apa? Ya, sekarang saya akan berjuang sebagai anggota. Mas beda partai dengan Mas Gibran sama Pak Jokowi gimana Mas? Nanti beda partai dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Keluarga saya nih loh. Beda kakak. Nih, 1, 2. Jadi nggak masalah ya Mas ya? Ya, harusnya nggak masalah. Oke, cukup ya. Sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia terlihat merapat ke kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Solo pada Sabtu 23 September 2023 siang. Para elit PSI yang hadir yakni Ketua Umum Giring Ganesa, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Mereka memasuki Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para petinggi PSI ini disambut langsung oleh Kaisang dan sang istri Erina Gudono. Para petinggi PSI tersebut kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan Kaisang di kediaman pribadi Presiden Jokowi. Mereka dikabarkan sudah tiba di Solo sejak Jumat 22 September 2023 malam. Sebelumnya juga sudah ada Ketua DPD Solo Antonius Yogo Prabowo yang lebih dulu di lokasi. Kabar mengenai bergabungnya Kaisang ke PSI dikonfirmasi oleh Yogo. Di sektor publik, karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau
mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Oh, bapak iya, dan siap. kakak lanjut Pak. Nggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kok mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang. Selamat siang semuanya. Siang Mas. Ini saya info sedikit dulu ya kan. Saya tuh sebenarnya dengan teman-teman PSI juga sebenarnya bukan baru-baru aja, udah cukup lama. Saya juga sudah bertemu dengan Bro William, ada juga Bro Mongol, dan yang pasti juga ada Bro Ketum juga waktu itu di podcast saya. Saya juga sering berkomunikasi intens juga dengan Pak Wamen, dengan Sis Grace juga. Alhamdulillah ya, komunikasinya selalu lancar, selalu baik, selalu cair. Tapi kami waktu itu mikir, kenapa nggak diseriusin aja atau sekalian. Tegang semua. Menunggu Mas. Enggak, Lanjut Mas. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Terus mawarnya gimana Mas? Nah, kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Oh, bapak iya, dan siap. kakak lanjut Pak. Nggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kok mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya.
Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, menganalisa jauh dari langkah Kaesang Pangarep yang memutuskan untuk masuk PSI. Bungsu Jokowi itu disebut tengah menyiapkan posisi strategis untuk ayahnya setelah tak lagi menjabat presiden pada 2024 kelak. Sebab Jokowi di partainya saat ini PDIP tidak memiliki jabatan di level pengambil keputusan. Menurut Hurriyah, PSI adalah rencana terakhir Jokowi usai lengser. Dengan memiliki rumah politik baru dengan kekuasaan lebih besar, maka Jokowi dan anak serta keluarganya akan leluasa berkontestasi. Di satu sisi anaknya berada di kubu Prabowo, di satu sisi Jokowi masih berbaju PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Hurriyah, Jokowi bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta hingga presiden Republik Indonesia hanya karena popularitas dan elektabilitasnya. Jokowi bukan orang yang berproses di partai hingga dianggap layak untuk maju pada pesta demokrasi dan kini 2 periode memimpin Indonesia. Jokowi berhasil menunjukkan kualitasnya hingga mencuri hati PDIP untuk terus mencalonkannya hingga posisi tertinggi. Namun apa yang akan diberikan lagi PDIP kepada Jokowi setelah lengser dari presiden belum jelas. Hal itu yang membuat PSI menjadi rencana terakhir atau exit plan. Terlebih saat ini PSI memiliki perolehan suara yang cukup besar di Jakarta. Aktivitasnya di Parlemen Kebon Sirih juga kerap diperhatikan publik karena kritis terhadap Pemprov DKI. PSI bisa menjadi modal bagi putra Jokowi untuk mengikuti langkahnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini ya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI, dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang kencang. Udin banget ini. Ya, karena mau gimana pun istri saya adalah teman hidup saya, teman saya berdiskusi, jadi apapun saya harus mendapatkan restu dari istri saya, dan semoga ini sebagai langkah awal politik saya, dan saya berharap saya dan PSI bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depan ini. Ya, silakan, ada beberapa pertanyaan. Tadi Mbak yang pertama nih, penasaran, ayo monggo. Gak usah penasaran. Apa Mas, silakan Mbak. Mas, mungkin boleh dijelaskan apa sih alasan Keluarga saya kan ini. Yang lain, Ren. sudah ada langkah setelah ini, Mas? Saya. Apa? Pilkada Depok Mas. Pilkada Depok atau seperti apa Mas? Atau Depok, ya. Biasanya liputan Persis, Mas. Mas, tanggapan Bapak sama kakak Alun gimana Mas? Oh ya, yang tadi yang Depok. Ya, nanti itu kita lihat dulu. Tapi yang mau gimana pun pasti nanti kami dari PSI, kalau bukan saya ya kami akan memajukan tokoh-tokoh nasional yang emang pantas untuk dimajukan. Mas, kenapa PSI nggak PDI atau Gerindra atau partai yang lain? Yang lebih pokok ini Mas. Kenapa? Kenapa Karena pilihannya. ke PSI kenapa nggak PDI atau Gerindra yang suaranya lebih besar gitu? Ya, pilihannya balik lagi karena saya lihat diisi oleh anak-anak muda yang punya kompetensi, punya semangat, daya juang bagus. Kenapa tidak? Izin ke Pak Jokowi nggak Pak? Hmm? Izin
PSI ke Pak Jokowi? Ya minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Tapi kan ada pesan juga Mas mungkin. Ada pesan dari Pak Jokowi setelah minta restu. Saya kan cuma minta restu, nggak minta pesan. Ya nasihat lah. Jadikan ketum gimana Mas? Nanti ada program untuk menggandeng anak-anak muda masuk ke Senayan, seperti apa trik langkahnya Mas? Saya masih anggota. Rencana kan mau jadi ketum ini Mas? Ya pokoknya itu doain aja. Daftarnya kalau berapa kan? Daftarnya ke PSI sebagai anggota. Didaftarkan. Tanggal berapa? Ya sekitar seminggu yang lalu. Tanggalnya? Seminggu yang lalu kira-kira berapa itu? Tanggal berapa? Ya. Pas mawar keluar. Sebelum mawar keluar. Sebelum mawar. Mas, pilihan apa mawar ini sendiri apa karena simbol ada lokasi mawar atau bagaimana? Simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Bukan dukungan dari Mas, capres yang akan diusung nanti. Ya itu nanti dulu. Tapi saya masih anggota loh. Mas, Dua lagi yang belum. Mas kakak kan PDI. Mbak yang jebak. Sebelum resmi masuk ke PSI, apa sudah ada pembicaraan dengan Bapak dan mungkin Mas Gibran sebelumnya? Itu kan tadi kan sudah ada restu, ya bicara hanya seperlunya. Keduanya sibuk, apalagi Mas Gibran WA aja nggak dibalas. Terakhir yang ini. Mas. Menyebut akan masuk ke PSI enggak? Apa? Menyebut akan masuk ke PSI. Siapa? Mas Kaisang ke Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya nyebut, cuma nggak dibalas sama Mas Terakhir kapan Gibran. Mas WA-nya ke Mas Gibran? Sebelum Itu masuk pun ke bahas persis. Mas Kaisang. pertimbangannya beda partai gimana Mas? Gantian tuh, Mas. gantian. Ingin membawa PSI ke Senayan Mas dan berjuang bersama PSI. Kira-kira nanti perjuangan seperti apa? Jadi singkong atau seperti apa? Ya sekarang saya akan berjuang sebagai anggota. Mas beda partai dengan Mas Gibran sama Pak Jokowi gimana Mas? Nanti beda partai dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Keluarga saya nih loh. Beda kakak. Nih 1, 2. Jadi nggak masalah ya Mas ya? Ya harusnya nggak masalah. Oke, cukup ya. Sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia terlihat merapat ke kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Solo pada Sabtu 23 September 2023 siang. Para elit PSI yang hadir yakni Ketua Umum Giring Ganesa, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka, Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Mereka memasuki Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para petinggi PSI ini disambut langsung oleh Kaisang dan sang istri Erina Gudono. Para petinggi PSI tersebut kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan Kaisang di kediaman pribadi Presiden Jokowi. Mereka dikabarkan sudah tiba di Solo sejak Jumat 22 September 2023 malam. Sebelumnya juga sudah ada Ketua DPD Solo Antonius Yogo Prabowo yang lebih dulu di lokasi. Kabar mengenai bergabungnya Kaisang ke PSI dikonfirmasi oleh Yogo. Di sektor publik, karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif, karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari pembicaraan dengan Oh, Bapak ya, dan siap. Kakak Mas Nggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya
sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI. Dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya, aminnya kurang. Selamat siang semuanya. Siang Mas. Ini saya info sedikit dulu ya kan. Saya tuh sebenarnya dengan teman-teman PSI juga sebenarnya bukan baru-baru aja, sudah cukup lama. Saya juga sudah bertemu dengan Bro William, ada juga Bro Mongol, dan yang pasti juga ada Bro Ketum juga waktu itu di podcast saya. Saya juga sering berkomunikasi intens juga dengan Pak Wamen, dengan Sis Grace juga. Alhamdulillah ya, komunikasinya selalu lancar, selalu baik, selalu cair. Tapi kami waktu itu mikir, kenapa nggak diseriusin aja atau sekalian. Tegang semua. Menunggu Mas. Lanjut Pak. Lanjut Mas. Terus nawarnya gimana Mas? Nah, kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Karena kan kita tahu apalagi di pemilu, anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif. Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif. Karena mau gimana pun masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia. Lanjutin dong. Lanjut Mas. Lanjut. Semua dari bicara dengan Oh, bapak ya, dan siap. kakak kan gitu. Nggak, biar cair aja gitu. Tunggu dulu nanti belum selesai. Dan ini ya, apa namanya, saya lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa itu, Move Forward Party kan. Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa? Setelah itu saya pikir saya sudah berkomitmen dan mematapkan hati untuk berjuang bersama PSI. Dan alhamdulillah juga saya juga sudah dapat izin dan restu dari istri saya. Ya. Pengamat politik dari Pusat Kajian